Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kekeringan makin mengancam warga di Banjarnegara. Mereka terpaksa berebut air bersih bantuan BPBD. Gubernur Ganjar Pranowo meresmikan perahu nelayan bermesin listrik di Cilacap. Semarak kemeriahan menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Para ibu di lereng Merbabu rela berjatuhan mengikuti lomba tarik tambang. Marching Band Gita Bahana Smepsa dari SMP Negeri 1 Semarang terpilih untuk tampil di upacara peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara 17 Agustus 2023. 120 anggota Marching Band Smepsa dari SMP Negeri 1 Semarang serius berlatih. Mereka akan tampil spesial di Istana Negara dalam upacara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia. Marching Band yang didirikan tahun 2015 ini sudah 2 kali menjadi penampil saat HUT RI di Istana Negara, yaitu pada 2013 dan 2018. Wali Kota Semarang yang meninjau langsung persiapan siswa berpesan agar anggota Marching Band memberikan penampilan terbaiknya. Dengan mungkin menyisihkan berapa ratus gitu ya untuk bisa tampil atau bahkan mungkin ribuan bisa tampil di istana dan dalam acara yang sangat sakral yaitu peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus ini di tahun 2023 di Istana Negara. Tentunya pada saat saya menerima surat dari Sekretariat Negara, kami juga kaget gitu ya bahwa oh ternyata Marching Band Gita Bahana Smepsa ini sangat luar biasa sampai menjadi yang terbaik sehingga bisa tampil di Istana Negara. Marching Band yang dipimpin Mayoret Farah Azahra berangkat hari Minggu kemarin. Tim Marching Band akan mengikuti serangkaian acara di Istana Negara mulai gladi kotor, gladi bersih, hingga penampilan utama saat peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Puluhan calon paskibraka menggelar latihan di Stadion Wujil Kabupaten Semarang. Mereka akan dikukuhkan pada 15 Agustus mendatang sebagai pasukan pengibar bendera pusaka dan akan bertugas mengibarkan bendera merah putih pada peringatan HUT RI. Dengan penuh semangat, 73 peserta calon paskibraka Kabupaten Semarang mengikuti latihan di Stadion Wujil Kabupaten Semarang. Mereka dilatih anggota Kodim 0714 Salatiga, Kesbangpol Kabupaten Semarang dan Purna Paskibraka Indonesia atau PPI. Puluhan anggota Paskibraka ini nantinya akan bertugas mengibarkan bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Namun sejak 6 Agustus kemarin, para peserta ini sudah mengikuti pelatihan gerakan-gerakan dasar PBB, kedisiplinan, dan materi-materi pokok pengibaran bendera. Puluhan calon paskibraka ini berasal dari SMK dan SMA se-Kabupaten Semarang. Kalau latihan kita mulai pembukaan tanggal 6 Agustus, nanti pengukuhan tanggal 15 Agustus, tanggal 16 Agustusnya melaksanakan gladi bersih, tanggal 17 pelaksanaan yaitu upacara penaikan dan penurunan bendera. Jadi total keseluruhan selama 12 hari. Harapan kami sebagai pelatih dan kakak-kakak pembina dari PPI Kabupaten Semarang sangat mengharapkan semoga selama ini latihan yang telah dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Setelah selesai bertugas, mereka diharapkan dapat memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila serta wawasan kebangsaan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.
Ya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan. Seperti yang dilakukan salah satu toko penjual obat di Kabupaten Semarang. Setiap warga yang membeli obat, mereka akan mendapatkan bendera merah putih secara gratis. Salah satu apotek di Kabupaten Demak menerapkan hal yang luar biasa. Bagi warga yang membeli obat di toko ini, mereka akan mendapat bendera merah putih secara cuma-cuma alias gratis. Hal itu dilakukan untuk menyemarakan HUT ke-78 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Beli obat gratis bendera, tentu saja hal itu disambut gembira oleh warga. Karena bendera yang mereka dapat bisa menggantikan bendera Indonesia mereka yang sudah rusak. Rencananya bendera ini akan dikibarkan di depan rumahnya. Beli obat kolesterol, Mas. Kemudian setelah beli obat tadi dikasih pegawainya apa? Kasih bendera, alhamdulillah kasih bendera. Bendera apa nih, Bu? Bendera merah putih, bendera Indonesia. Gimana Bu tanggapannya dapat pegawai dari apotek dengan Senang sekali, alhamdulillah senang sekali dapat bendera. Kan di rumah sudah lusuh, sudah rusak. gitu. Ada gantinya yang baru. Beli obat gratis bendera berlaku selama bulan Agustus. Selain itu, pihak apotek nantinya juga akan menggelar berbagai macam kegiatan, mulai dari aneka macam lomba dan doa bersama. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Memperingati HUT ke-78 RI, sejumlah perempuan di lereng Gunung Merbabu, Boyolali mengikuti lomba tarik tambang. Meski sempat terjatuh dan terseret, mereka tetap antusias mengikuti lomba tersebut. Ya, seperti inilah keseruan lomba tarik tambang yang digelar di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Cepogo, Boyolali. Tidak hanya pria saja, lomba tarik tambang juga diikuti oleh perempuan. Meski harus terjatuh, para emak-emak ini tetap semangat agar bisa memenangkan lomba. Para peserta tidak kesakitan karena landasan untuk tarik tambang berupa tanah gembur. Salah satu peserta mengaku senang dapat mengikuti lomba tarik tambang karena selain bisa partisipasi dalam merayakan HUT ke-78 Republik Indonesia, lomba ini bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme dan kekompakan. Di kemerdekaan kan harus benar ya semangat, karena kita berterima kasih kepada para pahlawan yang sudah memberikan kemerdekaan, karena tanpa jasa dari para pahlawan kan nggak mungkin kita seperti ini sekarang. Lomba tarik tambang diikuti oleh 13 tim dan masing-masing tim terdiri dari 6 orang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Ya, kita beralih ke liburan sambil melestarikan lingkungan. Anda bisa mengunjungi lokasi wisata konservasi mangrove di wilayah Semarang Barat, Kota Semarang. Selain menyusuri hutan mangrove dengan spot foto puluhan rumah adat Jawa Tengah, di lokasi ini Anda juga bisa dihibur atraksi bandeng lompat. Wih, hamparan pohon mangrove tertata rapi. Di lokasi wisata Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ini, ratusan ribu mangrove sengaja ditanam, kemudian dilestarikan sejak tahun 2007 guna menarik minat pengunjung. Dengan menyewa perahu motor atau speedboat yang disediakan pengelola, pengunjung bisa menyusuri danau miniatur Laut Jawa yang merupakan tambak ikan bandeng sambil melihat aneka jenis mangrove seluas 2 hektar. Sebagai penambah daya tarik, pengelola menyediakan trekking mangrove atau jalur pejalan kaki setinggi 1 meter dari permukaan air, sehingga pengunjung bisa berjalan mengelilingi mangrove sambil bersuah foto. Seiring berjalan waktu, tempat ini dikembangkan menjadi sarana edukasi wisata konservasi mangrove untuk pelestarian lingkungan sekaligus pencegahan banjir yang kerap menerjang Kota Semarang, terutama banjir rob saat air laut pasang. Kami buat beberapa wahana, utamanya di sini ada miniatur laut Jawa dan miniatur Pulau Karimun Jawa. Itu rimbun dan bagus. Kemudian kita buatkan trekking mangrove di mana masyarakat pengunjung bisa berjalan-jalan mengelilingi trekking mangrove itu. Dan alhamdulillah berarti sejak 2007 sudah 15 tahun dan ini semakin tinggi
Dan karena kami Taman Mini Jawa Tengah, jadi sebagian besar adalah wisata edukasi sehingga bisa digunakan sebagai edukasi pada pengunjung-pengunjung, utamanya anak-anak sekolah. Mereka belajar mangrove itu apa sih tujuannya, kemudian biota yang hidup di sekitarnya apa saja, itu bisa dipelajari. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang, ada 4 kecamatan langganan banjir rob terparah, yaitu Semarang Utara, Semarang Barat, Tugu, dan Kecamatan Genuk. Banjir rob sering menerjang Kota Semarang yang menempati pantai utara Pulau Jawa dalam 30 tahun terakhir. Banjir yang dipicu air laut pasang serta penurunan muka tanah ini umumnya pada bulan Desember hingga Juli saat musim barat, musim peralihan, serta musim timur. Salah satu upaya mencegah banjir rob adalah menanam sekaligus melestarikan mangrove. Selain banyak spot foto menarik, pengunjung antusias berlibur ke tempat ekologi wisata ini karena bisa mengenal beragam mangrove hingga belajar melestarikan lingkungan, termasuk upaya mencegah banjir rob dan abrasi pantai. Di sini bagus ya buat spot foto, terus juga belajar pelestarian lingkungannya harus benar-benar dijaga, di sini harus dilestarikan. Tidak hanya menyusuri hutan mangrove, pengunjung juga bisa terhibur dengan atraksi bandeng lompat yang terusik kehadiran perahu motor. Jangan sampai terlewat nih, ada pula anjungan rumah adat 35 daerah yang mewakili kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Alternatif spot foto favorit pengunjung, sehingga tempat wisata ini dijuluki miniatur Jawa Tengah. Ya pemirsa, dengan menggunakan speedboat ini kita bisa menyusuri miniatur Laut Jawa sambil melihat aneka ragam mangrove dari dekat. Dan kalau kita beruntung dengan menyusuri miniatur Laut Jawa ini, di sini ada atraksi bandeng lompat. Kenapa bisa disebut bandeng lompat? Karena perilaku bandeng itu jika terusik dia akan melompat keluar dari permukaan air. Jadi sambil melihat atraksi bandeng lompat, kita juga dapat melihat aneka ragam pohon mangrove yang memang sengaja dilestarikan di wilayah ini, yang fungsinya adalah untuk pelestarian alam sekaligus untuk mencegah banjir dan juga abrasi pantai. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kota Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.